Teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, sebelumnya aku minta maaf dulu karena aku berada di pinggir pasar, jadi agak sedikit ribut. Nah, di sini pokok pembahasan kali ini yaitu ada pengertian instrumen penilaian, pengertian kurikulum 2013, penilaian autentik, penilaian pada kurikulum 2013. Nah, adapun pengertian dari instrumen penilaian yaitu menurut Ralph Tyler, yaitu penilaian merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Nah, di sini adapun seorang Anas Sudijono dalam bukunya Pengantar Evaluasi Pendidikan itu mengatakan bahwa penelitian berarti menilai sesuatu. Nah, sedangkan menilai itu mengandung arti yaitu mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan sebagainya. Nah, pengertian dari instrumen penilaian itu pun, penilaian merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Nah, jika belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya gitu. Nah, adapun prinsip dari penilaian yaitu penilaian sehendaknya dilaksanakan kepada hasil pengukuran yang komprehensif. Harus dibedakan antara penskoran dan penilaian. Kegiatan pemberian nilai hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Sistem penilaian yang menggunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi pengajar sendiri. Kemudian selanjutnya ada pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. KBK atau kompetensi based kurikulum dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksana pendidikan dalam mengembangkan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Nah, kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi lahir sebagai jawaban terhadap kurikulum KTSP yang memuai berbagai kritikan serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dunia kerja. Kurikulum 2013 itu berbasis kompetensi memfokuskan pada perolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Nah, selanjutnya ada pengertian penilaian autentik. Pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik didefinisikan sebagai upaya pemberian tugas kepada peserta didik yang mencerminkan prioritas dan tantangan yang ditemukan dalam berbagai aktivitas pembelajaran seperti meneliti, menulis, merevisi, dan membahas artikel, memberikan analisis terhadap peristiwa, berkolaborasi dengan antar sesama melalui diskusi, dan sebagainya. Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Penilaian autentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik, penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Kemudian ada dasar hukum penilaian autentik pada kurikulum 2013, Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan, Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian selanjutnya ada penilaian dalam kurikulum 2013. Penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan secara peserta didik. Tahapan-tahapan penilaian aspek pengetahuan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yaitu menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Selanjutnya ada penilaian pencapaian kompetensi sikap. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi atau cerminan, pemahaman, dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. Selanjutnya ada pengelolaan penilaian sikap. Pengelolaan nilai sikap dilakukan pada akhir kompetensi dasar dan akhir semester, yang dimana kayak seperti UA, UAS, atau UTS gitu.
Kemudian ada pengelolaan nilai berdasarkan sikap yang diharapkan sesuai tuntutan kompetensi dasar. Nah, penilaian sikap ini yaitu seperti selama proses pembelajaran guru akan menilai sikap dia, mau nggak dia angkat tangan gitu atau gimana, atau dia mau maju memberikan jawaban gitu. Nah, itu akan diberikan nilai khusus bagi orang-orang yang ingin maju dan berani tampil gitu. Kemudian ada pengelolaan nilai ini bersumber pada nilai yang diperoleh melalui berbagai teknik penilaian. Nah, nilai ini bersumber pada nilai yang diperoleh melalui berbagai teknik, adapun kayak ujian tambahan atau remedi gitu. Nah, selanjutnya menentukan pembocoran yang berbeda untuk setiap teknik penilaian apabila diperlukan dengan mengutamakan teknik observasi memiliki bobot lebih besar. Pengelolaan nilai akhir semester bersumber pada semua nilai sikap sesuai kompetensi dasar semester bersangkutan. Selanjutnya ada penilaian pencapaian kompetensi keterampilan. Nah, penilaian pencapaian kompetensi keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, dan KD khusus dalam dimensi keterampilan. Selanjutnya penilaian pencapaian kompetensi keterampilan juga, yaitu dalam Kemendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Teknik-teknik penilaian kompetensi keterampilan yaitu teknik penilaian praktik, teknik penilaian berbasis proyek, teknik penilaian portofolio. Teknik penilaian praktik yaitu penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan kebutuhan kompetensi. Teknik penilaian berbasis proyek. Penilaian berbasis proyek adalah tugas-tugas belajar atau learning tasks yang meliputi kegiatan perencanaan pelajaran dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Teknik penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat adalah interaktif adalah reflektif interaktif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share juga ke teman-teman kalian supaya semuanya bermanfaat. Terima kasih. Dan jangan lupa habisin ngemil-ngemil kalian yang tadi. Oke, terima kasih. Dah.